Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih pengantar sedikit kenapa kita mengangkat tema ini. Jadi, selama pandemi ini saya melihat bisa dibilang kayak ada semacam berkah lah di balik wabah gitu. Jadi kalau kita lihat di banyak negara gitu, alam itu seolah pulih. Di Selat Bosporus misalnya di Istanbul, tertangkap kamera lumba-lumba bermain di air. Di Venesia air kanal jadi jernih, sampai-sampai rumput laut terlihat gitu, dengan mata telanjang. Di Thailand, di Ho Chi Minh National Park, misalnya 30 dugong tertangkap kamera. Di utara India, orang bisa melihat Himalaya karena polusi sudah susut. Diskusi sebelumnya, salah satu panelis, Harley Bayu, cerita bahwa burung-burung gitu, misalnya di hutan-hutan di Jawa Barat sudah kembali beberapa tertangkap kamera. Nah, kejadian itu kayak seolah-olah mengirimkan pesan gitu, bahwa pandemi memperlihatkan apa jadinya dunia tanpa mass tourism. Bahwa dunia seolah-olah lebih baik jika pariwisata dikontrol. Nah, kalau saya menduga semua orang pasti sepakat lah ya, wisata ramah lingkungan itu baik. Dan jargon ini sebenarnya sudah lama dikembangkan, dicetuskan, variannya cukup berlimpah, ada istilah eco-friendly travel, responsible travel, sustainable travel, ethical travel, green travel, conscious travel, ya. Istilahnya berlimpah. Dan kalau kita sarikan, intinya sebenarnya kurang lebih ya, wisata ramah lingkungan itu aktivitas wisata yang berdampak positif maksimal, dan memberi ekses negatif minimal, baik terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, cuma sayangnya semenjak Sustainable Travel dan Tourism dibahas di Rio Earth Summit 1992, 80 negara sudah mengadopsi cetak biru pengembangan Sustainable Tourism. Sampai sekarang Sustainable Travel, misalnya Sustainable Tourism, belum jadi mainstream. Jadi belum benar-benar populer, belum jadi pakem industri pariwisata dunia. Nah, pertanyaannya, mungkinkah pandemi jadi momentum untuk sustainable travel kembali bergema, kembali bergaung, gitu? Dan jika iya, dari mana kita memulainya? Kira-kira itu pengantarnya. Oke, diskusinya terbagi 4 segmen. Yang pertama, saya mau bahas dulu dengan para panelis penerapan sustainable travel-nya seperti apa. Lalu di segmen kedua kita akan bahas sustainability sebagai solusi. Yang ketiga, momentum sustainable travel. Lalu yang keempat, peran wisatawan, peran kita semua dalam misalnya mempercepat responsible travel di Indonesia setidaknya. Untuk pertanyaan pertama, saya mau ke Zahra dulu. Zahra, bisa dengar suara saya? Ya. Ya, saya pengen tahu praktek sustainability di Six Senses Uluwatu seperti apa? Bisa cerita singkat? Ya, jadi perkenalkan semuanya, saya Zahra Ratnasari di Six Senses Uluwatu. Six Senses ini kita adalah sustainable resort ya. Jadi brand kita ini sebagai sustainable resort. Dan kalau yang dibilang orang-orang bilang, oh melakukan apa sih sustainability di Six Senses? Kalau jargon kita itu sustainability is not something that we do, but it's who we are. Jadi dari mulai semua sustainability itu incorporated di semua operational kita. Dari mulai desain resort, dari mulai pemilihan, let's say pemilihan lampu, sampai pemilihan vendor, dari mulai pemilihan makanan, itu semuanya incorporated sustainability di dalamnya. Mungkin sebagai contohnya, kita memiliki sebidang tanah untuk kita jadikan organic garden di sini. Kita berusaha untuk terapkan permaculture di sini, yang kemudian hasil pertaniannya kita gunakan di kitchen kita. Itu salah satu contohnya aja. Oke. Kalau misalnya sustainability dianggap penting, biasanya kan kalau laporan hotel tuh yang diukur jumlah tamu, occupancy rate lah ya, berapa lama tamu menginap gitu. Kalau di Six Senses, apakah misalnya kadar emisi gitu, kualitas ekosistem juga masuk dalam laporan? Ya, jadi salah satu
hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah hotel sustainable adalah dengan memanage 3 hal sih yang paling gampang ya, energy, water, dan waste. Waste ini termasuk juga dengan karbon ya. Setiap bulannya kita punya namanya Sustainability Performance Index, yang kemudian digunakan untuk menganalisa apakah kita sudah cukup, effort kita sudah cukup atau belum. Selain itu, on top of that, kita juga menggunakan Cornell benchmarking terhadap greenhouse gases untuk melihat apakah operasional hotel kita ini sudah cukup green atau boros, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut itu bukan cuma it's nice to have, tapi itu juga dibahas day-to-day operation, monthly, quarterly, dan yearly juga. Ya, jadinya terukur ya semuanya ya? Ya. Oke, saya mau ke Pak Nandang. Pak Nandang, PBB mendeklarasikan 2017 sebagai International Year of Sustainable Tourism for Development. Nah, pariwisata juga sudah masuk agenda Sustainable Development Goals. Kalau di Kementerian Kehutanan atau setidaknya di Direktorat Bapak yang Bapak pimpin, sustainability-nya seperti apa Pak, kebijakan terkait sustainability travel? Oke, makasih Mas Christian. Jadi kita menyebutnya di Kementerian LHK, khususnya di Direktorat Jenderal KSDA itu adalah pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, khususnya untuk wisata alam. Dan prinsip yang kita pakai adalah sudah pakai nama lestari, itu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk wisata alam. Nah, prinsip-prinsip sustainable tourism ini sebetulnya ada dalam 3 pilar kami tadi, 3 pilar pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari. Dan ini semua ada di Undang-Undang 5 tahun 90. Contohnya adalah untuk kegiatan wisata alam itu hanya di zona atau blok tertentu dari kawasan konservasi. Artinya tidak semua zona bisa dimasuki oleh turis. Kemudian apabila ada, memang kita membuka juga ruang untuk investasi badan usaha atau swasta maupun badan usaha milik negara, tetapi dari ruang usaha yang mereka kelola itu hanya 10% yang boleh dimanfaatkan untuk maksudnya bukan dimanfaatkan, hanya boleh 10% yang dijadikan bangunan atau sarpras seperti jalan, pathway dan sebagainya. Jadi 90% harus tetap dalam bentuk alami. Nah, kemudian rambu-rambunya sudah ada juga, Mas Christian. Jadi kita ingin pemanfaatannya tetap terjaga, ada zonasinya tadi. Kemudian tentu saja salah satu yang kita sering diterapkan adalah kita menerapkan sesuai jumlah pengunjung yang masuk itu sesuai dengan daya dukung daya tampung kawasan wisata alam tersebut. Dan ini yang biasa orang taunya adalah kuota pengunjung itu. Padahal hitungannya dimulai dari daya dukung daya tampung itulah. Nah, ini semua memang secara harmoni sudah kita terapkan baik dalam peraturannya, dan penerapan peraturan ini juga terus kita gelorakan, dikampanyekan ke masyarakat. Jadi saya kira itu yang kita lakukan dan itu yang kita terapkan dalam pemanfaatan kawasan konservasi untuk wisata alam yang berkelanjutan. Pak, kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak lembaga yang mengukur gitu, efektivitas misalnya konservasi atau ekowisata di hutan konservasi itu? Kalau sampai dengan sekarang memang belum ada efektivitas itu, tetapi beberapa pihak banyak memberikan kontribusi ke kami. Jadi perhitungan daya dukung daya tampung itu juga biasanya bukan dari kami, Mas, tapi ada lembaga lain yang membantu kita menghitungkan dan memberitahu ke kita bahwa daya dukung daya tampung di sini sekian loh, sehingga kita nanti bisa teman-teman di lapangan, baik kami selaku regulator, selaku pemerintah, maupun nanti para pelaku usaha, baik itu jasa maupun sarana, mereka bisa menerapkan itu. Sementara seperti itu. Oke, terima kasih. Saya mau ke Caroline. Happy Trails Asia terkenal sebagai operator yang mematuhi, menerapkan prinsip ramah lingkungan. Nah, kalau dari kamu sendiri sebenarnya apa sih definisi operator tour yang ramah lingkungan itu seperti apa?
Ada alat ukurnya, ada parameternya nggak sih? Kalau waktu kita pikir pentingnya juga kalau wisata dan sebagai tour operator kita mikir ramah lingkungan dan sustainable, kita cari partner yang bisa bantu kita untuk sedikit demi sedikit tambah sustainable, dan kita cari kita ketemu assessment certificate, itu namanya TravelLife, dan dengan ikut TravelLife kita belajar lebih banyak bagaimana apa yang kita perlu untuk bisa jadi sustainable. Awalnya lihat dulu di perusahaan sendiri apa yang bisa kita rubah. Itu banyak mengenai lain dari sosial, banyak tentang waste management, tentang pemakaian listrik, tentang polusi, tentang hemat air. Nah, setelah kita sendiri di kantor dan karyawan semua sudah mulai mengerti, baru kita cari ke supplier kita, seperti transport, hotel-hotel, akomodasi, terus activity, untuk membantu mereka nambah juga lebih baik di dalam sustainability. Jadi sama seperti kita juga lihat lagi ke listrik, hemat listrik, hemat air, terus bagian sosial, itu semua sesuai dengan kriteria sustainability. Jadi orang-orang sekitar itu punya lebih banyak manfaat dari ada tourism daripada dampak negatif. Nah, seperti itu kita kerjakan dan dikontrol terus. Itu setiap tahun kita harus bikin laporan lagi mengenai semua hal. Jadi bukan sekali bikin, habis itu selesai, tidak usah dipikir lagi. Itu setiap tahun semua laporan ada, dan selalu harus lebih baik, harus meningkat. Itu sistemnya. Oke, kalau ya, dari kacamata publik turis, gitu, ketika dia memilih tour operator, gitu, kan agak sulit membedakan kalau hanya dari booking engine ya, mana yang ramah lingkungan, mana yang tidak. Realnya cara membedakannya seperti apa sih? Ada nggak sih yang stand out dari setiap operator, ini ramah lingkungan, ini tidak, selain sertifikat TravelLife misalnya? Kalau kita, ya klien kita itu business to business ya, jadi klien kita itu tour operator. Jadi tidak terlalu banyak langsung ke orang yang datang. Jadi untuk mereka kebanyakan sudah mengerti itu, kalau sudah TravelLife certified, itu dia sudah punya standar yang setiap tahun dicek dan tahu standar juga. Dan kebanyakan tamu kita yang tour operator kita, klien, dia sendiri juga certified TravelLife. Oke. Ada sama mereka seperti kami di Indonesia, harus kerja sama dengan supply chain untuk meningkat di sana juga itu sustainability. Nah, sama klien kita di Eropa, dia cari partner ini yang memenuhi standar. Jadi kalau kita seandainya kita ke travel fair atau ada pertanyaan bagaimana Happy Trails dengan sustainability, pada umumnya cukup kalau kita bilang kita TravelLife certified. Mereka tidak usah tanya banyak lagi karena dia sudah mengerti standar. Tapi lain dari itu juga setiap tahun saya bikin report ke publik untuk share. Terus kalau di website kita juga punya bagiannya bagaimana Happy Trails bisa bilang apa dia kerjakan itu dalam sustainability, tentang mengurangi polusi atau tentang kita carbon dioxide netral. Okay. Ya kita jelaskan di website. Oke, terima kasih. Saya mau ke Wiwi. Saya panggilnya Wiwi aja, jangan Mbak Wiwi. Okay. Kalau saya baca misi resmi
Desma Center adalah merencanakan, mengembangkan, mengelola, memasarkan destinasi wisata dengan pendekatan strategis pariwisata berkelanjutan. Slogan resminya. Parameter kuantitatifnya ada nggak sih untuk menakar pariwisata berkelanjutan itu seperti apa? Kalau kuantitatif sebetulnya kita kan punya banyak produk hukum ya. Artinya kan ada beberapa standar dan kriteria yang memang ditentukan untuk memenuhi kaidah dan kriteria pariwisata berkelanjutan itu. Gitu. Itu kalau misalnya bicara kuantitatif. Tapi memang hingga saat ini kebanyakan memang koridor standar itu masih berkutat di kualitatif memang, Mas. Terutama misalnya dari produk hukum dari pemerintah, terus juga terjemahan dari program Sustainable Development Goals, dari arahan subdefinisi dari UNWTO gitu. Jadi itu akan lebih mengarah kepada penilaian kualitatif. Nah, kamu Desma Center kan berdiri 2010 ya? Iya. Kalau saya lihat laporan Market Watch, pasar ekowisata dunia gitu katanya nilainya 265 miliar US dollar di 2018 dan grafiknya terus meningkat. Dalam 10 tahun terakhir, kamu merasakan peningkatan itu kliennya bertambah gitu? Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu Mas Christian, kalau kami di Desma Center kan produknya jelas berbeda nih dengan Happy Trails, DMC gitu ya, terus juga dengan Six Sense gitu. Produk kami kan lebih ke jasa, terus expertise gitu. Nah, jadi selama ini sebelum masih di awal-awal ya, kami itu lebih banyak bekerja sama dengan development agency, Mas. Jadi untuk mengimplementasi kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh donor internasional, bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat setempat di tingkat tapak, terus pihak swasta, akomodasi. Jadi dia mengikut sertakan banyak pihak. Nah, yang menarik itu adalah beberapa tahun belakangan ini kami justru mulai banyak bekerja sama dengan pihak swasta gitu, di mana mereka ingin turut serta mengambil bagian, berkontribusi dalam pengembangan ekosistem kepariwisataan berkelanjutan. Nah, terkadang ini teman-teman di sektor swasta kan mereka biasanya kalau mengimplementasi kegiatan keberlanjutan itu kan biasanya di daerah yang mereka beroperasi atau yang bersinggungan dengan ranah bisnisnya mereka gitu. Tapi ada beberapa yang kami hadapi justru mereka ingin tidak apa-apa, itu tidak masalah ya kalau misalnya mengimplementasikan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan ranah bisnis mereka dan di wilayah yang berbeda dengan wilayah bisnis mereka. Jadi dari situ kami melihat dan menilai bahwa makin di beberapa tahun belakangan ini itu jelas meningkat ya, tapi buktinya apa gitu. Jadi artinya sudah menyentuh banyak pihak, tidak hanya lembaga development agency atau donor internasional, tapi juga ke swasta gitu. Jadi saya pikir ini sebuah fenomena dan model yang positif ya, karena pada akhirnya pihak industri swasta juga menganggap ini adalah satu hal yang penting. Oke, terima kasih Pak Baikuni. Pertanyaan untuk Bapak, saya pernah baca tulisan dari Brian Mullis, dia salah satu pakar sustainable tourism. Di artikelnya dia bilang hanya sedikit perusahaan dan destinasi wisata yang mengintegrasikan prinsip sustainability dalam operasional. Nah, kalau Bapak melihat memang masih sedikit, dan kenapa masih sedikit? Oke, terima kasih Mas Christian ya. Dan para panelis yang saya hormati. Ada beberapa hal yang penting di sini. Pertama, sustainability is a journey, jadi sebuah perjalanan menuju ya sustainabilitas itu. Jadi tadi Bu Caroline juga menyampaikan bahwa ada satu tahapan perbaikan sedikit-sedikit tetapi terus-menerus dan menuju perbaikan kualitas yang baik. Dan dalam konteks ini maka sustainability is a journey dan kita sustainability traveling, there is no tourism without traveling ya. Saya kira ini juga penting, ada perpindahan
atau pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk melihat atau menikmati dan juga mengalami peristiwa-peristiwa yang beda budaya, beda nature and culture, sehingga orang merasa memiliki pengalaman baru. Sehingga tadi ini merupakan proses semua, dan banyak jasa, termasuk industri pariwisata yang memang berproses. Semula lampu menyala di siang hari ataupun AC kamar tidak dipakai tetapi nyala terus. Ini semua kemudian mulai berubah dan dirubah menjadi energi efisiensi. Dan juga konsumen atau tamu itu juga merasa punya tanggung jawab, punya kesadaran. Kalau dia keluar kamar, dia akan mengurangi pemakaian lampu dan seterusnya. Dan bahkan sekarang di dalam banyak hotel itu sudah ada smart energy saving. Dan dengan teknologi melepas kunci dan semua lampu di kamar itu berkurang atau mati. Nah, ini semua adanya kebijakan penting, kemudian manajemen, sustainable management, dan juga teknologi serta kontrol di dalam proses antara demand dan produk itu dipertemukan dalam proses sustainability. Itu kira-kira yang menjadi hal penting. Kesadaran sudah muncul, tetapi action memerlukan tahapan untuk sampai pada sustainability tadi. Sebagian sudah melakukan, dan semakin dia menerapkan efisiensi, optimalisasi, dan efektivitas penggunaan dari air, energi, dan kemudian pengelolaan sampah dan penggunaan ruang, maka secara bisnis akan juga menguntungkan. Ya. Pak, tapi kalau misalnya bicara tadi menyinggung soal hotel ya, di Bali ada 550 hotel yang menerapkan prinsip sustainability masih minoritas. Apakah ini karena memang aspek itu tidak diukur gitu, atau tidak dilaporkan dalam operasional hotel? Bukan sesuatu yang wajib gitu untuk sebuah hotel misalnya melaporkan emisi karbonnya berapa gitu. Makanya prinsip sustainability masih jadi minoritas gitu di industri perhotelan. Ya, secara kebijakan, secara struktural itu juga diperlukan adanya satu arah kebijakan menuju sustainability. Sebab kalau tidak dengan kontrol struktural, maka juga orang akan menghambur-hamburkan tadi energi yang murah, listrik, dan seterusnya. Air kalau tidak dibatasi juga akan digunakan sewenang-wenang, padahal banyak tanah yang mulai disedot itu mengalami kekurangan. Tetangga sebelah, kampung di sebelah bisa turun drawdown dari air tanahnya karena tidak ada kebijakan yang tegas dan jelas. Oleh karena itu memang secara struktural ini sangat penting kebijakan itu. Dan nanti dengan situasi pandemi ini kita mendorong kebijakan itu mengarah kepada sustainable tourism with the quality, dan juga kemampuan untuk membangun integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi dan ekologi di dalam pengelolaan pariwisata baru. Dan ini bisa diterapkan dalam lingkup yang bertahap, sedikit demi sedikit. Dan kalau ada contoh-contoh dan kemudian market sadar akan memilih dia untuk memilih hotel dengan ini, prinsip-prinsip yang diterapkan dan dipromosikan juga secara kebijakan maupun market, maka tadi hotel-hotel yang lain akan menggeser ya. Ternyata yang menerapkan sustainable management ya akan lebih untung dan lebih diminati wisatawan. Inilah kesempatan nanti pandemi kita harus mempromosikan hal-hal penerapan sustainable development di dalam pariwisata. Oke, makasih. Sebelum saya masuk ke segmen 2, saya mau ingatkan ke audiens, bisa bertanya kepada panelis, tinggal tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah layar, nanti ditujukan ke siapa, isi pertanyaannya apa, nanti pertanyaannya ditujukan ke admin ya, nanti adminnya akan melemparkan pertanyaan ke panelis. Nanti di akhir
acara Satu Pertanyaan Terbaik akan mendapatkan gelang dari Thomas Sabo. Saya masuk ke segmen 2, sekarang sustainability sebagai solusi. Saya mau ke Pak Nandang dulu sekarang. Ya. Kenapa kalau kita baca laporan daya saing pariwisata yang diterbitkan World Economic Forum tahun 2019, Travel and Tourism Competitiveness Index, di kategori Environmental Sustainability, Indonesia peringkat 135 dari 140 negara. Nah, artinya raportnya merah lah gitu. Kita masuk yang kelompok 5 paling bawah gitu. Nah, menurut Bapak, ini kenapa dan apakah ada kebijakan untuk memperbaiki itu? Oke, makasih Mas Christian. Ini kalau saya melihatnya adalah lebih ke arah, saya memandangnya secara umum, khususnya karena tadi bicaranya soal hotel, jadi saya agak bingung juga. Kami sebagai pemerintah yang menyediakan tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan, sering kita memandangnya adalah bahwa kenapa competitiveness kita masih rendah, itu adalah memang kita harus akui bahwa habit orang Indonesia, khususnya saya pribadi mungkin dan beberapa kawan, adalah kita memang belum ke arah sana. Contohnya saja, sering kita dapati, saya sendiri dulu ketika sering ke Kawah Ijen, ke tempat-tempat wisata itu, justru orang lokal, ini mohon maaf ini ya Mas Christian dan semua peserta yang hadir, orang lokal justru seringnya buang sampah itu bukan ke tempat sampah, tapi di sebelah tempat sampahnya gitu. Ini kan sesuatu yang habit ini belum muncul. Kemudian kita masih ramah lingkungan dan sebagainya itu masih belum muncul dari sanubari yang sedalam-dalamnya lah. Terus juga ketika kita berwisata, kita belum memahami ketika ke wisata alam bahwa wisata alam itu bukan wisata itu ada yang mass tourism, ada yang memang dia tidak mass tourism. Nah, wisata alam malah termasuk dia bukan mass tourism. Kenapa tidak mass tourism? Karena itu tadi dia untuk kelestariannya, untuk menjaga bahwa dia tetap dapat berkontribusi ke alam, kita membatasi. Nah, tetapi kadang-kadang ini tidak dibatasi hal seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sering kita itu lupa juga tidak memperhatikan alam. Tadi buang sampah sembarangan, terus kadang-kadang kita sedikit ya melanggar dikit nggak apa-apalah misalnya gitu. Dan ini kan sebetulnya tidak dibetulkan. Seperti misalnya memberi makan ke satwa yang ada di satu tempat. Nah, sering kenapa kejadian misalnya ada ketika turis berkunjung ke satu tempat terus dikejar oleh satwa karena ternyata dia memang selama ini diberi makan, dan karena sudah lama tidak diberi makan ya mereka datang. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang kompetitiveness kita masih cukup rendah adalah memang kita perlu meningkatkan juga kapasitas dan kemampuan para pemandu kita. Jadi sering saya dapatkan pemandu kita justru bukan bersifat sebagai pemandu, tapi sebagai interpreter, tapi lebih sebagai penunjuk jalan. Nah ini kan seharusnya tidak seperti itu, dan pemandu kita juga belum dilengkapi bahwa mereka itu tidak sekedar penunjuk jalan, mereka harus memberikan interpretasi dari apa yang ada di sekitar yang bisa memberikan kepuasan kepada konsumen atau turis yang dia bawa atau wisatawan yang dia bawa. Itulah dia perlu pembekalan. Jadi misalnya ketika dia datang turis kan bagaimana bersikap, ramah. Dan satu hal yang saya sangat suka dengan kenapa orang suka ke Bali gitu ya, ini salah satu mungkin yang perlu dicontoh oleh tempat lain adalah ada sudah membudaya dalam orang-orang Bali bahwa wisata, tourism itu adalah urat nadi kehidupan kami, sehingga kita tidak boleh apa istilahnya cheat dengan turis, tidak boleh berupaya membohongi dan menipu dan sebagainya. Ini yang perlu ditanamkan di tempat yang lain. Nah, satu hal lagi sebetulnya apa yang sudah dibuat baik oleh Kemenparekraf, oleh kami kita sudah mengarah untuk meningkatkan itu, dan mudah-mudahan dengan kesadaran apalagi di masa pandemi ini orang mulai memahami, dan kami sementara ini yakin Mas Christian bahwa after pandemic ini tourism akan menjadi winner, walaupun saat ini kita loser semua gitu ya tourism. Terbukti saat ini saja dengan kita buka 29 taman nasional itu sudah mulai kelihatannya sudah sangat banyak. Nah, tapi tetap saya ingin menekankan bahwa tourism kita
kita harus ramah lingkungan itu tetap kita terapkan ke depan, sehingga mudah-mudahan dengan tadi peningkatan sumber daya dan komoditasnya atau paket wisata kita juga tidak sekedar paket wisata hanya TikTok gitu. Karena kalau saya lihat kan orang hanya datang dari Bali, kalau kita lihat perjalanannya Bali, dia jalan darat, masuk Banyuwangi, naik ke Kawah Ijen, turun, balik lagi ke Bali. Nah ini perlu ada pengembangan paket wisata yang melibatkan masyarakat sekitar, sehingga length of stay di Banyuwangi, length of stay di Kawah Ijen akan menjadi bertambah. Nah ini tentu saja perlu kerjasama semua pihak, termasuk dari peningkatan SDM, sehingga ke depan mudah-mudahan tadi yang kita nomor 5 di bawah, kompetitivitas kita akan semakin meningkat nanti, Mas Christian. Ya, amin. Oke, saya mau ke Pak Baikuni, masih nyambung pertanyaan tadi. Tadi saya hanya mengambil satu indeks ya dari World Economic Forum. Di indeks lain juga sebenarnya hasilnya sama sih Pak, raportnya merah. Environmental Performance Index 2020 kita peringkat 116 dari 180. Global Green Economy Index peringkat 83 dari 130 negara. Dan kalau lihat daftar itu, termasuk yang dari World Economic Forum, peringkat atas itu hanya dihuni, didominasi ya negara-negara maju, terutama Skandinavia dan Eropa Barat. Kalau Bapak melihatnya ini memang sustainability ini terlalu mahal untuk diterapkan negara berkembang dan negara miskin, atau memang faktor kemauan atau keberpihakan politik aja? Ya, ini ada faktor edukasi juga penting ya. Edukasi merupakan dasar kesadaran. Oleh karena itu, maka sejak balita atau TK, dasar, setelah dasar, SMP, dan seterusnya ini selalu menjadi bagian inheren dalam karakter edukasi. Dan edukasi menjadi kunci bagi sustainable development. Maka ada jaringan Education for Sustainable Development ini ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, tetapi praktek memang ini butuh kontrol. Kesadaran itu tidak cukup, tetapi diperlukan dalam aksinya, itu operasionalisasinya, itu butuh manajemen kontrol yang ada carrot and stick and carrot gitu ya. Diperlukan ya, entah dalam bentuk yang tegas ataupun juga sesuatu yang soft gitu. Nah, oleh karena itu tadi dalam traveling misalkan selalu diingatkan di dalam public bus umum ataupun juga kendaraan kereta dan seterusnya, untuk selalu ada himbauan tentang membuang pada tempatnya dan seterusnya, karena ada tempat-tempat di terminal dan seterusnya itu. Nah, jadi memang ada fasilitas yang harus disediakan juga. Kesadaran itu dibangun, tetapi implementasinya memerlukan sarana prasarana, kontrol tadi, dan juga terus-menerus adanya kampanye atau imbauan melalui berbagai kesempatan. Dan sebenarnya itu kan menjadi bagian ya mestinya dari keimanan orang gitu ya. Kebersihan merupakan bagian dari iman misalkan itu, tetapi implementasinya kok belum. Nah ini kita harus mencari tahu di mana mata rantai yang hilang itu, dan melalui kesempatan-kesempatan kita harus merajut terus-menerus dan seterusnya. Tetapi satu hal yang menarik memang kebijakan-kebijakan makro pembangunan kita kadang-kadang masih melenakan atau melupakan potensi lingkungan hidup seperti keragaman hayati, ya, kemudian tata ruang, sehingga kebencanaan itu juga menghancurkan elemen-elemen yang sudah mapan di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ini juga menjadi hal yang sangat penting di dalam mengarahkan dari upaya-upaya mikro yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, pada tingkat komunitas, pada tingkat pemerintahan lokal, desa, dan terus, tetapi juga secara makro harus inheren dan juga harus sinergis kebijakan itu. Pak, kalau AMDAL itu kan selama ini diterapkan, misalnya yang juga diterapkan untuk misalnya bisnis wisata, kalau orang mau bikin hotel, bikin restoran, dan pabrik, dan seterusnya, itu sudah mencukupi belum sih Pak, untuk jadi modal untuk menjaga alam? Ya, tetapi memang kunci istilahnya peraturan kadang-kadang sudah ada, tetapi belakangan juga dikendorkan karena inginnya investasi masuk besar-besaran. Ini
tentu menurunkan ya grade dari kemampuan kita dalam mengelola lingkungan hidup. Sehingga kita tidak bisa mengharapkan individual consciousness atau kesadaran individu, tetapi secara kolektif dan secara struktural ini perlu dikencengi lah gitu ya, skrup-skrup dari sistem itu. Tadi katakan bahwa sustainability is a system ya, to work getting better, menuju lebih baik dan berkualitas. Sehingga disinilah letak masalah lingkungan hidup yang mestinya kita dikaruniai keragaman hayati, kemampuan diversity kebudayaan, keragaman budaya itu bisa dijadikan ya faktor penguat untuk memperbaiki keadaan. Dan ini leadership jadi penting, lalu kemudian contoh atau teladan menjadi kunci bagi orang lain untuk mengikuti dan memperbaiki bersama-sama. Kuncinya adalah gerakan. Okay. Saya mau ke Wiwi, masih nyambung tentang sustainability sebagai solusi. Sustainable bagus gitu, tapi untuk menjelaskan ke klien bahwa sustainability ini juga menguntungkan, itu caranya gimana? Kan investasinya lumayan besar. Ya, jadi gini, memang kalau berdasarkan pengalaman kami, biasanya memang begini, banyak industri ya, itu tidak bisa menginformasikan secara secara komprehensif gitu, setelah apa sih sumbangsi mereka terhadap program-program keberlanjutan gitu. Jadi kebanyakan sih seperti itu. Menginformasikan kepada wisatawan itu juga pasti akan jadi tantangan sendiri gitu. Nah, kalau misalnya sekali lagi ya, ini berdasarkan pengalaman kami, justru sebetulnya mengalami masalah itu, mengalami tantangan itu adalah teman-teman di UMKM di tingkat apa gitu. Mereka tidak tahu bagaimana sih sebetulnya menerapkan prinsip keberlanjutan itu dalam manajemen mereka. Bagaimana meraciknya dalam produk dan jasa yang akan mereka tawarkan, dan bagaimana menginformasikannya kepada wisatawan gitu. Nah, jadi mungkin untuk industri sendiri yang pertama harus dihindari itu kan menerapkan prinsip greenwashing ya, artinya teman-teman industri jangan sampai menginformasikan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam industri mereka, dalam usaha mereka, tapi pada kenyataan tidak demikian gitu. Jadi ini hanya marketing gimmick untuk untuk menangkap satu market tertentu. Nah, kepada wisatawan ini sebetulnya kan ada hal yang menarik juga nih. Wisatawan kan kalau misalnya dibilangin ada istilah-istilah tertentu yang mereka kadang tidak pahami gitu ya, dan tidak masuk di mereka gitu ya. Jadi artinya kan mereka nggak paham bahwa itu ditujukan dan itu untuk mereka gitu. Sebagai contoh kecil aja, mungkin kayak di bahasa ketika industri membahasakan kepada konsumen mereka, pada klien mereka, kan agak susah tuh Mas nyebutnya, misalnya sustainable tourist, hello sustainable tourist gitu ya, hello eco tourist, mungkin agak repot gitu. Jadi akhirnya banyak bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan kondisi bisnis sehingga mudah menjangkau konsumen, tapi intinya tujuannya sebetulnya itu gitu. Misalnya apa green traveler, misalnya hello green traveler, jadi kadang mereka si konsumen merasa itu mereka gitu. Pada intinya memang ya itu tadi ya, artinya memang industri wisata yang terkait yang memang mengusung konsep keberlanjutan dalam industri mereka itu memang harus diinformasikan kepada konsumen mereka bahwa mereka itulah nilai tambah mereka dalam konsumsi produk dan jasanya mereka gitu. Misalnya hotel, paket wisata atau apapun yang terkait itu ya. Jadi seperti itu Mas. Oke, saya mau ke Zahra. Kalau untuk membuat sebuah hotel jadi ramah lingkungan itu biayanya mahal ketimbang hotel biasa atau lebih murah atau gimana? Sebenarnya Mas ada yang lebih mahal daripada sustainability, yaitu nutup bisnis ya. Kayak contohnya di Boracay di Filipina ya, akibat unsustainable tourism mereka tutup dan ruginya nggak bisa terbayangkan gitu. Itulah kenapa kita di Six Senses ini kita itu percaya sustainability itu bukan
bukan sekedar we are greenwashing atau kita branding kita seperti ini, tapi ini adalah mindset kita itu sebagai surviving gitu ya. Jadi yang namanya surviving kan, kalau istilah kita mau survive, berapapun harusnya kita willing lah ya. Dan balik lagi, mahal atau enggak, relatif sih sebenarnya Mas. Sebenarnya kayak contohnya misalnya plastik ya gitu ya. Plastik ada yang biodegradable, ada yang enggak, kan gitu ya contohnya. Sebenarnya sebelum mengganti plastik kita dari plastik biasa jadi plastik biodegradable, ada yang bisa kita lakukan, yaitu kita step back dan lihat apakah kita benar butuh plastik ini. Kalau nggak butuh, toh kita bisa eliminate, malah bisa jadi hemat kan gitu ya. Atau mungkin misalnya benda ini dari plastik dan ada potensinya kita menimbulkan sampah misalnya gitu. Kita step back dan lihat kalau memang kita betul butuh, apakah ada barang yang sama tapi dari material berbeda yang lebih long term. Memang lebih mahal awal gitu ya, misalnya let's say ember kaleng atau seperti apa gitu ya. Pertama kalinya beli mahal, tapi secara long term pastinya akan lebih murah gitu. Kita beli sesuatu yang let's say dari plastik gitu sih. Itu sih mindset yang dari kita di sini adalah kita sustainability itu ada yang lebih mahal, yaitu adalah dengan kalau kita tidak sustainable, pilihannya adalah kita tidak sustainable dan menutup bisnis kita, atau kita survive dengan sustainability, seperti itu, Mas. Oke, nah saya coba menggali lagi, kan hotel itu biasanya pertimbangannya kalau dari sisi owner ya, pemiliknya, pasti juga untung rugi ya. Ya. Six Senses Uluwatu hotel pertama di Bali yang dapat sertifikat World Green Council. Nah, dengan dapat sertifikat, ada dampaknya nggak sih? Secara misalnya okupansi gitu, orang jadi lebih suka. Kan owner pasti menilai, buat apa saya bayar sertifikat mahal-mahal kalau nggak ada dampak secara bisnis. Ya, jadi ya betul sekali. On top of that, sebenarnya kita juga sudah 3 tahun berturut-turut, 2017, 2018, 2019, jadi top brand gitu ya, dapat award juga, certification. Of course, Mas, itu jadi sesuatu yang jadi strength kita lah ya di market. Tentunya itu recognition itu kan tentu baik. Pasti ada dampaknya ke ekspektasi tamu, dengan jumlah tamu yang datang, dan ekspektasi tamu juga pasti berdampak. Kalau menurut kamu kenapa sustainable hotel di Bali masih minoritas? Sebenarnya sih in some area sustainability itu udah di mana-mana sih ya. Late like 5 tahun, 10 tahun ke belakang itu benar-benar lagi istilahnya seksi-seksinya lah. Semuanya pengen slap eco label, slap green label, karena awareness-nya sudah meningkat, marketnya juga sudah meningkat. Jadi kalau dibilang masih sedikit, saya agak kurang setuju sih sebenarnya, karena eco dan green gitu. Oke. Saya mau ke Caroline. Tadi sempat menyebut sertifikat Travel Life. Kalau kamu boleh cerita sebenarnya seberapa susah dan seberapa mahal sertifikat itu, dan dampak langsungnya bagi bisnis ada nggak? Kamu jadi mendapat lebih banyak klien misalnya? Ya, boleh. Kita mulai tahun 2015 dengan idenya mau jadi berusaha untuk sustainable. Terus dengan ide itu kita sudah pikir sekarang itu untuk marketing juga, bukan cuma karena kita mau juga. Satunya mau karena salah satu director Happy Trails dia aktivis untuk lingkungan. Jadi dia memang punya kemauan harus kita seperti itu, kalau enggak tidak ada berkelanjutan, maunya gimana lagi. Tapi juga pikir marketing. Terus kalau 2015 belum umum untuk sertifikasi. Jadi kita DMC yang pertama di Indonesia yang certified Travel Life itu pada tahun 2016. Ya susah-susah gampang sih.
kalau banyak kriteria kita harus penuhi. Jadi kalau pertama kita lihat sulit karena kita belum siap gitu. Tapi setelah sudah mengerti arahnya mau ke mana, itu nggak terlalu sulit sekali lagi. Terus mahalnya ada investasi, saya lupa berapa itu, kalau nggak salah itu sekitar 1.000 euro untuk jadi partner. Terus habis itu kita sama-sama ambil langkah demi langkah untuk penuhi semua kriteria dari TripLife. Jadi terlalu mahal juga enggak. Terus dari kita mulai cek terus listrik, berapa listrik dipakai, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi lagi. Dari situ bisa kita langsung lihat ada untungnya. Terus dengan untungnya itu gampang untuk minta owner company, direkturnya, dia lihat untungnya untuk usulkan lagi ide, kita begini, kita kasih semua staff sananya lunchbox, mereka tidak usah keluar lagi beli makanan dibungkus-bungkus styrofoam atau plastik. Jadi seperti kasih insentif ya. Okay. Mereka kalau kasih sesuatu lebih ingin mau ikut dengan ide-ide kita. Saya pikir di kantor ya lumayan karyawannya mau ikut. Terus ada juga salah satu karyawan pernah bilang sama saya, kalau di rumah, kalau anak lihat kerannya masih netes-netes, dia bilang, ingat TripLife. Jadi di kantor dia di sustainability TripLife seperti identik. Tapi aku waktu itu hampir menangis bangganya atau senangnya. Wah, ini bukan di kantor saja, tapi dibawa sampai rumah-rumah. Terus dari rumah-rumah ya anak-anak bawa lagi ke daerahnya. Jadi untuk saya itu memang jalannya itu. Bukan untuk kita saja, di kantor saja, pikir marketing saja, tapi jadi bagian dari perubahan. Oke, terima kasih. Saya akan... Tadi pertanyaan saya sudah jawab atau belum? Ya, Caroline, terima kasih. Jadi mau ke pertanyaan dari audiens. Pertama, ini untuk Caroline lagi. Sustainable tourism perlu memperhatikan dampak bisnis wisata terhadap aspek sosial ekonomi warga lokal. Adakah program khusus di perusahaan Anda yang memperhatikan kesejahteraan warga lokal di sekitar? Seperti apa programnya? Ini maksudnya dampak sosial dari bisnis Anda terhadap lingkungan sekitar seperti apa? Lain dari CSR-nya kita ya. Memang programnya untuk wisata. Kalau kita sebagai DMC itu banyak kita cuma pengantara ya. Kita jual produk. Jadi kita yang harus cari produk yang ramah untuk dan ekonominya orang lokal menambah seperti community based tourism, dan itu kita jual. Jadi kita tidak semua kita develop sendiri-sendiri, kita cari yang mana cocok dan itu kita berkembang. Tapi ada juga yang kita dari nol kita bikin sendiri kerjasama. Seperti kita kerjasama dengan yayasan. Waktu itu yayasan saya kenal, dia itu butuh uang untuk teruskan. Terus saya omong sama mereka, bagaimana kamu bikin produk seperti yang ini ya. Sorry, Caroline. Bisa dipakai untuk yayasan. Jadi di sana sekarang mereka sudah, setelah kita mulai bantu 2012 sampai sekarang masih jalan terus. Oke. Dan 2012 sudah mau tutup. Tetapi karena kita punya ide untuk kerjasama, mereka bisa jadi punya produk untuk wisata, ya bisa lanjut terus. Oke, terima kasih. Saya mau ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Nandang.
adakah sistem eco-certification di Indonesia sebagai alat untuk memonitor komitmen bisnis ekowisata? Ini sekalian juga mungkin nanti ke Pak Baiku nih. Pak Baiku ini pernah terlibat di sistem sertifikasi seingat saya. Ya. Ada Pak Nandang? Oke, kalau secara formal dari KLHK belum ada sertifikasi itu, tetapi dari perizinan-perizinan yang kita sampaikan, itu memang ada pengaturan-pengaturan. Jadi di kami itu pengelolaan Taman Nasional, Taman Wisata Alam itu ada yang dikelola sepenuhnya oleh balai-balai Taman Nasional, ada juga tadi yang saya sampaikan dia dikelola oleh mitra, jadi oleh swasta, oleh koperasi. Nah, swasta koperasi yang ingin mendapatkan ruang usaha ini biasanya sudah kita tetapkan ketika mereka menyusun rencana pengelolaan pariwisata alamnya itu adalah 10% tadi, 10% untuk mata dalam memanfaatkan ruang usaha mereka. Nah, soal sertifikasinya tentunya kita tetap mengikuti sertifikasi dari sustainable tourism dari tempat-tempat yang lain, Mas Christian. Jadi secara khusus kami tidak, dan pemenuhan kewajiban yang lainnya seperti AMDAL dan sebagainya saya kira tetap mengikuti yang lainnya. Jadi khusus untuk di ekoturism di KSDAE belum ada. Oke, ke Pak Baiku nih mau dijelaskan sertifikasi. Ya. Sebelum sertifikasi saya ingin melanjutkan yang tadi gerakan itu jadi penting ya, seperti The STAR Sustainable Tourism Action Research Society ini merupakan organisasi yang tidak formal, dia hanya merupakan forum komunikasi antar pelaku, dan nampaknya itu juga bisa menginspirasi ya, tukar-menukar informasi sehingga memberi inspirasi untuk membuat satu langkah-langkah praktis dan implementatif. Nah, Indonesia, pemerintah bersama stakeholder, ada kalangan bisnis, akademisi, media, dan juga partners, itu sudah membentuk namanya Indonesian Sustainable Tourism Council. Dan sejak 4 tahun yang lalu, sebelumnya sudah dibuat satu ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award, di mana kita mengadopsi indikator yang ada dari UNWTO, dari GSTC, Global Sustainable Tourism Council, dan beberapa yang lain, dicocokkan dengan situasi kondisi Indonesia. Sehingga kalau ini nanti terus-menerus berkembang, ISTC ini, council yang oleh Indonesia dibentuk ini, maka kita akan save finansial, tidak keluar kepada sertifikasi asing, tetapi kita juga bisa melakukan sendiri. Dan kalau toh orang perlu, baru mungkin marketing, fungsi-fungsi yang lain bisa ditambah sertifikasi yang lain. Oleh karena itu, ini adalah sebuah kedaulatan juga sebenarnya, bagaimana kita membangun indikator sesuai dengan situasi kondisi yang ada di Indonesia. Sehingga teman-teman bisnis ataupun komunitas itu bisa bertahap dan pelan-pelan masuk di dalam kerangka yang disepakati bersama dan sesuai dengan indikator khas negara kepulauan yang ada di kita ini. Dari situ akan di roadmap-nya adalah kemudian nanti kita menjangkau Asia Tenggara maupun ASEAN, sehingga Asia kita bisa leading di dalam sertifikasi sustainable tourism itu. Pun demikian, ini semua butuh kerjasama dengan badan-badan untuk sertifikasi nasional, dan itu kita sudah sering, dan ini tinggal mereplikasi dan scaling up dari penerapan maupun pengukuran serta perbaikan dari indikator dan implementasinya. Di sini ada Bu Mira yang juga banyak, Mira Gunawan ini adalah senior saya yang mungkin nanti bisa menambahkan aspek-aspek tentang indikator yang dibangun dan disesuaikan dengan situasi kondisi Indonesia untuk mencapai, juga nanti berkomunikasi secara internasional. Gitu. Oke, saya ambil pertanyaan lagi dari audiens untuk Wiwi dari Jessica. Tadi Mbak Wiwi sempat menyebutkan sustainable tourism bisa jadi gimmick. Bagi wisatawan, cara membedakannya sustainable tourism yang sejati gitu dan yang hanya gimmick, cara membedakannya gimana? Ya, terima kasih Jessica dan Mas Christian. Memang
ini agak sedikit tantangan ya gitu, karena kan terkadang kan gini, ketika pertama konsumen wisatawan itu adalah muara dari semua rantai nilai pariwisata kan. Nah, terus semua kegiatan itu misalnya ketika mereka menikmati usaha dan jasa wisata kayak mereka di destinasi wisata gitu, misalnya ada di hotel A, terus menikmati paket wisata B gitu ya, terus makan di restoran C gitu, yang menginformasikan bahwa mereka menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Kita kan bisa lihat dari apa yang mereka sajikan gitu ya, apa yang mereka berikan kepada konsumen gitu. Banyak memang yang itu tadi yang yang kita sebutkan dengan istilah greenwashing tadi ya, hanya menggunakan itu untuk marketing, tapi ternyata tidak gitu. Memang ada tantangan sendiri nih Mas. Kami pernah mendapat mungkin informasi ya dari beberapa pelaku di tingkat di UMKM gitu ya, mereka levelnya itu menengah ke bawah gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang industri besar, yang pertama itu kan yang harus dimiliki itu pertama trust kan gitu. Nah, kalau misalnya konsumen di industri besar gitu ya, di hotel besar, resort besar, mereka sudah percaya bahwa ternyata ini sudah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, mereka percaya. Tapi kalau yang tadi yang UMKM itu ketika mereka misalnya menyediakan air minum isi ulang. Nah, itu ada konsumennya tidak percaya dengan air minum isi ulangnya ini apakah reliable, bisa diminum atau tidak gitu. Nah, jadi kan emang menjadi tantangan tersendiri gitu buat konsumen untuk melihat. Tapi intinya sekarang gini, kita melihat dari apa yang mereka sediakan kepada kita gitu ya. Nanti misalnya bilangnya bahwa kami menerapkan prinsip keberlanjutan, tapi misalnya makan siangnya nanti ikut pakai tur ditaruhnya di box yang tidak ramah lingkungan misalnya, seperti itu gitu. Jadi itu akan terlihat langsung pada saat kita mengkonsumsi produknya mereka. Oke. Terima kasih. Saya mau masuk ke segmen ketiga. Untuk audiens saya ingatkan lagi, untuk jika ingin bertanya ditulis di kolom chat di bawah layar, ditujukan ke admin, nanti ditulis isi pertanyaan dan mau bertanya ke panelis yang mana. Segmen 3 kita bahas momentum sustainable travel. Nah, saya mau ke Zahra dulu deh. Kalau melihat jumlah turis yang ke Bali kan setiap tahun meningkat, ya mungkin tahun ini akibat pandemi dan tahun depan akan menurun gitu ya. Tapi kamu melihat pandemi ini bisa jadi momentum nggak sih untuk membangkitkan wisata ramah lingkungan, bahwa mass tourism buruk gitu, dan ini kita bisa belajar sekarang bahwa dengan sedikit turis gitu, alam jadi lebih baik. Terima kasih Mas Christian. Kalau menurut saya ya, salah satu hikmah dari pandemi ini adalah meningkatnya awareness mengenai health, baik itu physical maupun mental health. Ya. Jadi kalau saya sebagai turis, saya juga mencari ke tempat berlibur, mencari tempat yang bisa mendukung health, baik physical maupun mental health saya gitu. Jadi ya salah satunya adalah tentu dengan nature gitu ya, karena yang misalnya orang kalau sekarang itu orang-orang lebih senang ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang berbau dengan nature, dan saya rasa ini benar-benar kedepannya benar-benar bisa jadi momentum yang luar biasa sih untuk sustainable tourism dan ecotourism. Oke, saya mau ke Caroline. Kalau Happy Trails Asia dan juga DMC lain di Indonesian DMC Sustainability Collaboration melihat pandemi ini momentum juga. Ya, kita harus survive dulu pandemi ini. Dan saya pikir bisa jadi momentum, karena kalau lihat sekarang, kalau lihat ke new normal, saatnya tamu bisa datang lagi, perjalanan bisa kita lihat lagi ada jalan. Harus punya manajemen untuk berapa orang bisa ke objek wisata sekaligus.
Dan saya pikir itu bersamaan dengan sustainable tourism atau ekoturisme yang kadang-kadang bikin kecewa orang kalau ke ekowisata atau objek wisata yang dia pikir itu di alam, tetapi karena tidak ada manajemen berapa orang sekalian bisa masuk ke, mungkin ya contohnya Komodo National Park ya atau ke Bromo, itu terlalu banyak. Jadi itu tidak bisa jadi lagi disebut ekowisata karena sudah terlalu banyak. Sekarang mau bikin reservasi online atau apa, ya kita butuh untuk pastikan tidak terlalu banyak orang sekalian datang. Itu kan sudah butuh di new normal. Nah itu bisa langsung manfaat untuk ekoturism yang lebih ya yang benaran itu, yang manage itu. Jadi saya pikir bisa ya bersamaan jalan. Oke, terima kasih. Pak Nandang tadi nyambung Caroline soal batasan, ada yang pakai istilah kuota, Bapak. Oke. Aku sepakat nih dengan Caroline, dengan tadi Zahra ya, bahwa pandemi ini justru momentum bagi ramah lingkungan, sustainable tourism, dan kami di wisata alam justru ini juga momentum untuk lebih ke arah menjaga kelestarian alam, menghormati tradisi, dan berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Mas Christian, jadi selama pandemi kita tahu kita bisa dibilang ya, Caroline, bahwa wisata itu termasuk yang kalau dibilang yang losernya lah gitu. Tapi saya yakin, sangat yakin bahwa kita akan menjadi winner ke depan. Kenapa menjadi winner? Itu tadi bahwa momentum pandemi inilah kesempatan bagi kami sebagai regulator di wisata alam justru menegakkan yang selama ini tidak bisa kita tegakkan karena dorongan pertumbuhan ekonomi, dorongan juga keinginan konsumen dan sebagainya. Contohnya tadi Caroline menyebutkan Komodo. Nah kita sekarang sudah menetapkan kuota yang sangat ketat dan ini disepakati mau nggak mau oleh semua pihak, karena kalau tidak ya kita tutup kembali gitu dengan alasan pandemi dan sebagainya. Jadi ada kuota yang berlaku di pintu-pintu tertentu, kuota orangnya, kuota kapalnya, ini sudah ditetapkan dan di medsos sudah kita sebarkan, termasuk Bromo juga sekarang kemarin 4 kabupaten ketika melakukan pertemuan untuk persiapan pembukaan, itu sudah saya sampaikan juga, silahkan kalau memang mau dibuka, aturannya adalah protokol kesehatan diterapkan, kemudian kami juga di Pengelola Taman Nasional punya protokol yang site spesifik. Jadi kita dari kementerian memberikan arahan, guidance, tapi kan itu berlaku untuk semua. Itu kan global lah, berlaku untuk nasional seluruh TN. Tetapi kemudian dari situ masing-masing TN menurunkan di site spesifiknya. Nah, 4 kabupaten ketika itu ya biasalah sering diskusi, kami ingin pintu kami yang dibuka dan sebagainya. Tapi terus kita sampaikan ya silahkan, karena kami hanya punya kuota sekian. Pendakian kita tutup untuk sementara, Mas Christian, karena kita mengkhawatirkan resikonya sangat lebih besar untuk pendakian. Nah ini saya sepakat, momentum inilah yang kita pakai untuk supaya orang menjaga kelestarian alam. Kami ingin ketika orang pergi ke wisata alam, ke ekowisata, mereka respect terhadap alam dan mereka tidak bahwa alam ini juga punya kapasitas, punya daya dukung yang tidak bisa, ya sudahlah berapa orang pun masuk. Tadi seperti Caroline bilang, Bromo sudah seperti mass tourism. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat sunrise di penanjakan itu bukan sunrise-nya yang kita lihat, tapi kepala-kepala orang karena udah terlalu banyaknya gitu. Nah, dengan pandemi ini justru kita mengatur ulang, kita tetapkan kuota-kuota bahkan sangat super ketat. Kini 29 taman nasional, taman wisata alam kita buka itu cuma boleh maksimal 50%, tapi mereka mulai dengan sangat hati-hati, cuma 10-30% dari daya dukung daya tampung atau dengan rata-rata kuota kunjungan tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu 1.000, mereka walaupun kita perbolehkan sampai 50%, mereka cuma baru buka 10%-nya atau 30%-nya, dan nanti evaluasi dan bisa ditingkatkan sampai 50%. Banyak yang nanya, 50% sampai kapan Pak Nandang? Saya belum katakan sampai Anda betul-betul yakin kita bisa menangani ini dan orang nanti akan merasa nyaman. Nah,
seharusnya memang pergi ke wisata alam itu seperti yang Caroline sampaikan tadi, juga Zahra sampaikan, adalah orang kan kepuasan bahwa saya menikmati pantai, saya lihat terbitnya matahari dengan nyaman, enak, tidak ada gesekan. Apalagi sekarang dengan jaga jarak itu, bahkan teman-teman ada yang menghitungnya tidak 1 meter, Mas Christian, jaraknya, tapi mereka adalah depan, belakang, kiri, kanan, jadi 4 meter gitu. Jadi space-nya itu harus lebih luas gitu. Nah, tentu saja aktivitas ini harus kita jaga. Momentum ini tentu kalau sudah bagus seperti ini kita jaga jarak, dan ke depan kita terapkan, ini harus kita jaga terus. Makanya sanksi-sanksi, walaupun mungkin sanksi yang langsungnya belum bisa kita terapkan, tapi saya menyarankan ke teman-teman PLTN adalah sanksi sosial. Sanksi sosial itu ketika orang nggak pakai masker, orang buang sampah sembarangan, suruh dia mungut sampahnya, suruh dia bersihkan gitu loh. Daripada disuruh sanksi bayar denda, mungkin kalau yang banyak duit bayar 10 kali lipat pun nothing tulus gitu. Mereka gampang ya. Tapi kalau suruh nyapu, mungkin kalau di rumahnya nggak pernah nyapu kan berat juga dia. Suruh bersihin sampahnya yang ada berat juga gitu. Suruh mengutin botol-botol bekas minuman yang berceceran, mungkin bagi dia berat. Tapi sanksi sosial ini justru sebetulnya menumbuhkan mereka untuk lebih cinta alam. Termasuk sanksinya adalah disuruh nanam pohon. Jadi ini yang sanksi yang kita kembangkan. Nah, di sisi lain, pandemi COVID itu juga menjadi berkah bagi kami karena orang tadi Zahra bilang, orang jadi sekarang pengennya ke tempat-tempat yang nature, back to nature, time to nature. We call it time to nature. Kenapa time to nature? Karena sebetulnya alam, hutan, lingkungan itu memberikan healing untuk kita sendiri. Jadi healing forest atau forest for healing itu sebetulnya ada, dan itu memang di-create atau diciptakan oleh Allah oleh Tuhan melalui hutan, melalui pohon. Jadi kalau kita pergi ke hutan nih, atau pergi ke alam itu kan enak. Kita jadi fresh, segar, udara juga lebih bersih, lebih segar, lihat gemericik air, dengar suara burung gitu. Itu adalah satu healing sendiri untuk manusia. Nah, ini paket-paket healing forest ini juga akan kita dorong sebagai salah satu sustainable tourism ke depan, Mas Christian. Jadi ini adalah satu paket tourism yang tidak mengeksploitasi apapun di alam. Dia cukup datang ke hutan, cukup datang ke pantai, berbaring, nikmati deburan ombak, stres dia hilang harapannya. Apalagi kalau sama teman atau pacar mungkin gitu ya, kan jadi stresnya hilang, tambah segar. Lalu bagaimana? Belum, tambah jadi kita gini. Bagaimana? Ya kita ada pengumpulan-pengumpulan, nanti kita sudah akan kerjasama dengan beberapa ahli. Jadi sebelum dia masuk kita ukur. Tapi tentu saja tidak semua spot bisa cocok untuk healing forest. Kita akan buat kriterianya mana yang cocok untuk healing forest, dan bagaimana mengukur tingkat stres orang sebelum masuk dan sesudah masuk, dan berapa lama program healing forest yang masih layak disebut healing forest. Saya kira sepakat ini adalah momentum bagi kita untuk lebih ramah lingkungan dan lebih tourism yang lestari, sustainable tourism, Mas Christian. Pak Baikun nih, ini kalau bicara pandemi sebagai momentum, sebenarnya kan dunia bukan pertama kalinya kan menghadapi pandemi. Ya walaupun skalanya mungkin tidak sebesar ini, ada SARS 2002, MERS 2012, beberapa negara mengalami misalnya flu yang tersebar hanya di beberapa negara seperti di Amerika Selatan misalnya. Kalau Bapak melihatnya menuju ke pengalaman sebelumnya, kita sudah cukup belajar tentang pentingnya menjaga hubungan dengan alam? Halo, ya, terima kasih. Selama ini kita secara keseluruhan itu manusia, masyarakat dunia melewatkan atau kurang memperhatikan pada lingkungan hidup. Meskipun para aktivis lingkungan hidup sudah dengan getol melakukan pendidikan, melakukan kampanye, melakukan kontrol, tetapi tetap saja pembangunan yang terjadi adalah sangat rakus dan merusak lingkungan hidup. Sehingga termasuk pariwisata itu juga karena orientasinya jumlah yang begitu besar, itu beberapa lokasi mengalami degradasi. Tadi sudah disebutkan di awal di beberapa tempat di berbagai negara. Dan dengan demikian sekarang pulih kembali. Jadi hikmah dari pandemi ini memang satu
upaya balik alam merecover dirinya untuk bisa lebih mengembalikan kemampuan fungsi-fungsinya, sementara manusia diminta untuk introspeksi di rumah ataupun melakukan satu introspeksi apa yang selama ini ekonomi lepas kendali dan lingkungan hidup dipijak atau dikorbankan. Nah sekarang ketika kita berada di rumah, kita dorong untuk ini ada keseimbangan baru. Bagaimanapun juga oikos itu artinya rumah tangga. Sehingga oikos itu mempertemukan kembali ekonomi dan ekologi yang kata dasarnya oikos tadi di rumah-rumah ketika kita semua berada di rumah. Nah inilah saya kira momentum yang sangat baik sambil menanti keadaan atau ditemukannya obat-obatan ataupun juga keadaan membaik karena kita semakin paham terhadap pandemi ini. Itulah hikmah dari pandemi ini terhadap mempertemukan kembali integrasi ekonomi dan ekologi. Paling tidak di tingkat rumah tangga. Kemudian harapannya ini bisa menjadi scaling up pada kebijakan publik di pemerintahan desa, kecamatan, lokal, dan juga nasional dan dunia. Oleh karena ini, maka kalau kita berhasil mentransformasikan krisis ini menjadi sebuah perbaikan dan peluang menjadi transformasi ke arah yang berkualitas, maka dunia akan berubah dengan lebih baik. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, seperti Destinasi ini mempertemukan kita, para pelaku, para dosen, para peneliti, dan juga para bisnis, untuk bersama-sama menciptakan kembali bertemunya ekonomi ekologi melalui start from home, mulai dari rumah gitu ya, sebagai role model ketika nanti kemudian anak, anggota keluarga, suami istri itu menata diri dan kemudian secara publik tertata juga. Kita harapannya kebijakan publik kita baik di tingkat lokal maupun nasional ada orientasi baru dan berubah, dan ini adalah integrasi ekonomi dan ekologi. Kita tidak boleh memacu pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan ekologi, tetapi kita harus menempatkan ekologi itu inherent atau menjadi pijakan penting bagi kehidupan manusia. Dan tugas kemanusiaan kita adalah pertama perdamaian dan saling menghormati sesama. Yang kedua adalah melestarikan lingkungan hidup. Dua kunci dari apa yang saya temukan di berbagai referensi maupun di Alkitab dan Al-Quran itu menyebutkan bahwa tugas kemanusiaan kita di muka bumi adalah menghormati sesama, artinya mewujudkan perdamaian, dan yang kedua adalah melestarikan lingkungan hidup. Maka agresivitas atau eksploitasi terhadap lingkungan hidup itu harus dihentikan, dan kebijakan harus tegas, dan saya kira masyarakat yang kritis harus mendorong itu semua menjadi sebuah gerakan yang akhirnya bisa mewujud kembalinya manusia berada di dalam daya dukung lingkungan yang di mana dia berada. Saya dapat pertanyaan langsung ini dari beberapa penanya. Ada dari Pak Ngatijan, dari Angela Ariani. Apakah melalui moderator apa enggak? Kalau enggak, sedikit saya jawab di situ ya. Nanti saya seleksi dulu pertanyaannya. Silakan ya. Ini saya mau ke ya. Nah, waktunya tinggal 15 menit. Saya mau ke pertanyaan audiens dulu, karena tadi antriannya banyak Pak pertanyaan di atas, jadi saya pilih dulu. Untuk Wiwi, ini direct pertanyaannya, Lombok akan dari Yusuf, 2021 kandidat untuk pembangunan sirkuit MotoGP. Kayaknya mau bertanya tentang komentar kamu tentang itu seperti apa? Ini komentar mengenai pembangunan MotoGP di Lombok ya. Yeah. Saya pikir begini, artinya kan pemerintah itu kan punya fokus pembangunan ya, artinya baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun di daerah tingkat kabupaten gitu.
Jadi kalau komentar saya itu tentu berangkat dari regulator dan fasilitator tadi gitu ya. Apakah arah pembangunan kepariwisataan itu akan diarahkan kemana gitu. Jadi ketika misalnya dibangun sirkuit MotoGP, pastinya saya yakin itu sudah melalui serangkaian identifikasi ya, assessment secara mendalam apa dampak yang akan ditimbulkan gitu ya, tidak hanya bagi lingkungan tapi juga sosial, budaya, ekonomi terhadap masyarakat gitu. Jadi dan satu lagi yang paling penting dari situ adalah bagaimana masyarakat sekitar gitu ya juga bisa turut berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang akan berlangsung di sana. Jadi sebetulnya kalau kita bicara konsep pariwisata berkelanjutan itu tidak hanya mengarah pada lingkungan saja, kaidah lingkungan saja, tapi juga kepada keterlibatan masyarakat setempat gitu ya, sejauh mana kegiatan pariwisata itu dapat memberikan kontribusi manfaat kepada mereka gitu. Dan yang kedua juga bisa memberikan manfaat terhadap sosial, budaya, dan pasti ekonomi juga ya, karena kalau tidak memberikan dampak ekonomi nggak bisa berkelanjutan, nggak berlanjut, kegiatannya berhenti gitu. Jadi saya pikir aspek yang paling penting, terutama kalau saya melihat Lombok ya dari segi karakter, alam, budaya, masyarakat, kebetulan pernah di sana juga bertugas gitu. Itu yang sangat penting adalah bagaimana menempatkan masyarakat setempat juga turut berkontribusi dalam pembangunan pariwisata gitu. Jadi semua pihak selain selain pihak sektor swasta, masyarakat setempat juga perlu ditingkatkan sumber dayanya gitu ya, akses terhadap bisnis terkait pariwisata di sana gitu. Menurut saya begitu, Mas. Oke, ini dari Chris Sari untuk Zahra. Ada saran untuk hotel agar bisa melakukan sustainability dari yang sederhana dahulu. Mulainya dari mana yang simpel? Oke. Sebenarnya pertama komitmen itu dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah hal paling gampang itu adalah melakukan pengukuran dulu. Karena if you don't measure you cannot manage, kan gitu ya katanya. Jadi melakukan pengukuran dulu terhadap apa? Ya yang pertama energi, yang kedua sampah, dan yang ketiga adalah air. Sebenarnya subjek awalnya itu aja. Jadi as long as kita bisa fokus untuk measure dan manage tiga subjek itu bisa jadi langkah yang besar untuk start ke arah sustainability. Oke. Untuk Pak Nandang dari M. Suryawarman, Burung Indonesia, untuk menjalankan wisata berkelanjutan, selama ini peran masyarakat sedikit sekali dapat peran strategis dalam wisata gitu. Dengan berbagai alasan keterbatasan. Gimana supaya peran masyarakat lokal bisa meningkat seperti apa? Makasih Mas, ini dari Burung Indonesia, ini sahabat kita ya. Selama ini memang ada anggapan seperti itu, tapi saya tetap positif bahwa justru masyarakat sekitar itu banyak terlibat dalam mewujudkan wisata alam yang berkelanjutan. Salah satunya adalah karena tadi kita menghormati tradisi masyarakat adalah salah satu contoh yang perlu ditingkatkan, dan kami ke depan ingin mendorong lebih banyak individu-individu masyarakat yang banyak terlibat dalam mewujudkan pengelolaan wisata alam di Indonesia. Nah, fasilitas yang kita dorong itu adalah melalui penyediaan jasa. Kita banyak mendorong mereka untuk tadi kan saya di awal capacity building itu juga perlu, mereka kita dorong untuk punya, kalau memang dia pemandu, punya sertifikat pemandu, dan banyak sekarang masyarakat yang terlibat secara langsung dan mereka aktif, seperti ada di Ijen itu bird coaching juga dipegang oleh masyarakat. Nah ini mudah-mudahan ke depan Mas kita bisa lebih mewujudkan keterlibatan masyarakat, dan yang paling penting adalah beberapa kajian sosial ekonomi dari kegiatan wisata alam. Ternyata kalau kita PNBP-nya sekitar bisa dikatakan
multiplier effect dari kegiatan wisata alam itu dari pemandu, terus penyedia jasa warung, maksudnya untuk masyarakat sekitar itu bisa sampai 10 kali lipatnya dari penerimaan negara bukan pajak. Contohnya di Tangkahan di situ gunung itu kita hanya menerima mungkin 1, ternyata multiplier effect untuk masyarakat di homestay, di tukang ojek, dia di pemandu, di penyedia jasa perahu, penyedia jasa warung dan sebagainya itu bisa sampai 10-an. Jadi ini yang tentunya terus kita dorong dan memang saya akui belum merata di semua tempat. Nah, mudah-mudahan Burung Indonesia juga bisa membantu kita karena ternyata beberapa tempat ada perhatian untuk wisata yang khusus dan unik seperti bird watching. Nah, mungkin kapan-kapan Burung Indonesia bisa membantu kita mengajari mereka teman-teman yang selama ini berkegiatan di bird watching untuk lebih mengenal burung-burung ini yang mana dan sebagainya. Ini akan menimbulkan multiplier effect yang akan lebih banyak. Itu, Mas. Terima kasih. Saya mau masuk ke segmen terakhir tentang peran wisatawan. Saya mau ke Caroline dulu. Kalau saya baca Booking.com Sustainable Travel Report 2019, 70% responden akan memilih hotel yang ramah lingkungan. Nah, kalau dari pengalaman kamu di Happy Trails, sebenarnya seberapa besar sih tekanan dari konsumen untuk mewujudkan sustainable travel? Apakah pemainnya sudah banyak yang menyediakan gitu, hotel ramah lingkungan, DMC ramah lingkungan, tapi demand-nya menurut kamu supaya demand-nya meningkat seperti apa? Ya, itu sangat meningkat. Kalau kita kebanyakan wisata dari Eropa, kalau hampir bisa bilang kalau tidak ikut untuk sustainable travel agent atau kebanyakan yang juga kalau nggak ada sertifikat itu sudah nggak dipilih lagi sebagai agent. Okay. Karena memang customer mau seperti itu. Customer cari yang lebih sustainable. Jadi kalau tour operator mau punya customer, dia yang sudah harus jelaskan dia sustainable dan itu biasanya lewat sertifikat. Kalau untuk klien Indonesia? Untuk klien dari Eropa. Ya, kalau untuk Indonesia sama kasusnya? Untuk kalau kita tidak ada itu sebenarnya. Belum ada ya? Ya, belum ada. Oke, saya mau ke Zahra. Kalau buka website Six Senses, ada section sustainability. Lalu diklik, orang bisa tahu tentang sertifikat dari World Green Council. Tapi kalau saya lihat website hotel lain, Pak. section itu sangat minim ya. Saya agak susah melacaknya. Jadi misalnya Alila... Iya, Pak. Iya, Pak. Darin boleh di-mute dulu suaranya. Oke. Alila Villa Suluwatu misalnya dapat sertifikat Earthcheck bidang desain. Bintan Lagun, resort pertama di Asia Tenggara yang dapat sertifikat Leadership in Energy and Environmental Design. Aerotel Biak, Sheraton Surabaya, Ayana Bali dapat Eco Hotel misalnya. Tapi nggak semua ditampilkan atau dipromosikan. Kalau kita ke Happy Trails Asia, website-nya langsung kelihatan Travel Life misalnya. Ke kamu, ya setidaknya klik sustainability dapat info itu. Kenapa banyak hotel yang memang ramah lingkungan tidak mengekspos itu? Mungkin balik lagi sih ya, mungkin ya satu confidence juga ya, dan yang kedua juga mungkin kalau dibilang tidak mengekspos, sebenarnya kalau di Bali ya Mas ya, sejujurnya sekarang ini everybody wants to have sustainability or eco or green in their name. Jadi kalau dibilang tidak mengekspos, mungkin sebagian besar atau ada sebagian yang belum bisa mengekspos karena mungkin belum tahu mungkin ya, kadang-kadang mereka sebenarnya sudah melakukan tapi mereka tidak tahu itu adalah bagian dari sustainability mungkin gitu ya.
Tapi kalau kita sendiri di Six Senses sendiri, kenapa kita expose seperti itu ya? Karena balik lagi itu identity kita selalu pengen jadi pioneer karena without that kita itu adalah part of identity kita. Kita harus tonjolkan itu karena kita percaya kedepannya akan makin besar marketnya gitu. Kalau Mas tadi bilang 70% kan gitu ya. It's good news and bad news ya. Karena kalau bisa sih 100% ya semuanya pengen stay di hotel yang sustainable. Tapi apakah itu jadi udah cukup diserap sama pasar atau sudah jadi dorongan yang cukup untuk bisnis mengambil market itu, harusnya sudah jadi dorongan yang cukup besar ya. Tadi pas Mas Christian di awal bilang tourism market itu 260 miliar USD kan gitu ya. 70%-nya 260 miliar USD kan udah besar gitu ya. Sebenarnya marketnya sudah ada, sekarang tinggal bisnis ini mau seize the opportunity atau enggak. Itu aja sih Mas. Sebenarnya alasan saya bertanya karena 70% responden akan memilih hotel ramah lingkungan, tapi 72% mengaku tidak mudah menemukan hotel ramah lingkungan. Jadi sebenarnya hotel ramah lingkungan mungkin banyak, ya sertifikat banyak, tapi mencarinya nggak semudah itu gitu. Ketika kita booking, kita nggak tahu nih nama Six Senses keluar gitu ya, misalnya tanggal, kita nggak tahu apakah hotel A, hotel B, mana yang ramah lingkungan. Mungkin kalau sebenarnya tergantung segmennya ya Mas. Mungkin kayak contohnya yang tadi Mas semuanya sebutkan itu kayak Alila, mungkin Six Senses atau yang lain itu mungkin segmen khusus ke luxury ya. Jadi untuk di pemain di segmen luxury mungkin sudah banyak yang membawa bendera sustainability gitu. Tapi untuk segmen lain mungkin budget hotel gitu belum banyak di situ. Mungkin karena concernnya ya balik lagi dianggapnya sustainability itu adalah sebuah membutuhkan capital besar. Sebenarnya kalau kita take a step back, nggak juga loh sebenarnya. Oke, saya mau ke Wiwi. Kamu melihat seberapa penting sih peran turis, peran publik gitu dalam mendorong supaya industri lebih ramah lingkungan? Saya pikir penting banget ya, gitu. Seperti yang tadi kita sudah diskusikan bahwa muara akhir dari rantai nilai pariwisata kan adalah wisatawan gitu. Pada akhirnya turis yang akan mengkonsumsi ya produk dan jasa wisata yang ditawarkan setiap destinasi wisata. Jadi perannya pasti sangat penting. Nah, itu bisa diwujudkan ya. Tadi kalau misalnya ingin mendorong program pariwisata berkelanjutan, itu memang salah satu perannya itu memang ada di konsumen gitu. Kalau misalnya konsumen merasa ini adalah pilihan gitu ya, paling enggak itu setidaknya pasti akan lama-kelamaan ya, walaupun proses itu berjalan gitu ya, akan menjadi tekanan juga gitu buat bisnis untuk oke, sebetulnya apa sih yang harus saya lakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini. Nah, wisatawan itu kan semua dia teman-teman traveler gitu ya, mungkin tidak punya kuasa ya gitu ya untuk misalnya melawan atau tidak menyetujui prinsip-prinsip yang tadi ya, tidak ramah lingkungan, tidak ramah budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Tapi kita bisa melakukan pilihan gitu. Wisatawan punya hak untuk memilih gitu ya, sehingga akhirnya pilihan itu akan menjadi dorongan ke hulunya seperti apa gitu. Wisatawan kan letaknya di hilir gitu, tapi kalau dia lama-kelamaan ada enforcement gitu, ada satu kekuatan bahwa ini adalah pilihan kami, gitu, itu akan lama-kelamaan di sini di sektor di hilirnya industri juga pasti akan merespon. Jadi pasti wisatawan itu adalah salah satu ujung tombak ya, yang bisa membawa gaung pariwisata berkelanjutan itu bisa diterapkan di banyak industri dan bagi mereka sendiri. Dan satu hal lagi yang paling penting ini buat konsumen, buat wisatawan, perilaku ramah lingkungan itu tadi ya, yang mengandung pada prinsip-prinsip keberlanjutan itu tidak hanya dilakukan pada saat berwisata aja gitu, tapi juga pada kehidupan sehari-hari gitu. Jadi misalnya pada saat berwisata kalau tadi Pak Direktur sebut ada yang buang sampah di samping tempat sampah gitu ya,
Tapi kalau misalnya itu sudah menjadi bagian dari keseharian, itu pasti kebawa loh sampai ke ketika mereka melakukan Tapi bisa di-unmute kok Pak. Memang harus harus menjadi bagian dari hidupnya ya, bagian dari gaya hidup, tidak hanya dilakukan pada saat berwisata saja. Itu yang paling penting juga menurut saya. Oke, saya mau ke Pak Baikuni. Masih sama konteksnya tentang peran publik, peran wisatawan, peran audiens yang hadir hari ini gitu. Kalau misalnya berkaca kasusnya Greta Thunberg ketika dia bikin campaign flight shame, menuding maskapai berkontribusi pada emisi gitu, maskapai di Swedia mengalami langsung penurunan jumlah penumpang sebesar 4% gitu. Nah sebenarnya cara supaya tekanan publik lebih efektif itu seperti apa sih Pak? Supaya pariwisata berkelanjutan bisa terwujud gitu. Iya, perlu dipahami sekarang muncul satu tren atau paradigma bahwa bisnis konservasi atau bisnis yang memperhitungkan pelestarian lingkungan hidup itu lebih menguntungkan karena kesadaran dari konsumen itu sudah tinggi. Sehingga tadi kalau konsumen itu menyatakan ini tidak berkelanjutan dan harus dilakukan perbaikan oleh maskapai tersebut, maka kalau tidak dilakukan perbaikan ya dia akan hilang dari peredaran pasar. Jadi ini sangat penting. Jadi kita tidak melihat lagi konservasi itu sebagai cost center, tapi justru conservation is the benefit center. Ini yang saya kira tumbuh berkembang, dan saya yakin dengan situasi pandemi ini akan lebih menguat lagi karena hal-hal yang bersifat kerakusan terhadap agresivitas terhadap lingkungan hidup dan akhirnya merusak kehidupan dan akhirnya terjadi pandemi dan krisis besar ini, maka perusahaan-perusahaan yang tidak beradaptasi memperbaiki diri dengan memperbaiki lingkungan hidup, dia akan ditinggalkan pasar. Oleh karena itu, ini kesempatan baik bagi para pebisnis untuk merekonstruksi ulang. Ya. Saya ingin membantu tadi yang MotoGP di Lombok. Supaya investor yang akan ini, supaya tidak rugi besar ke depan, alangkah baiknya kalau diubah, diadaptasi, dan ditransformasikan, bukan MotoGP, tetapi kuda GP. Di sana pacuan kuda yang dihidupkan karena ada tradisi di Sumba, di Sumbawa, dan daerah-daerah timur itu memelihara kuda sebagai kekuatan sebuah entitas. Dan di dunia ada market besar ya, orang-orang Inggris, orang-orang Timur Tengah itu dengan kuda amat mencintai gitu ya. Ini akan memiliki akar budaya dan ekologis dan untung gitu ya daripada motor gitu ya atau mobil. Lomba balap ini di sana nggak ada bengkel terbaik, nggak ada pembalap motor yang tangguh gitu kan. Nah ini saya mau membantu investor untuk merubah ya tema dari MotoGP menjadi kuda GP. Okay. Jadi artinya yang kalau itu kuda adalah generasi penerus. Jadi kuda-kuda yang dilombakan akhirnya dia jadi kuda terbaik dan dia menjadi pejantan tangguh untuk kuda lain untuk melahirkan generasi kuda yang lebih baik. Maka kuda GP akan lebih cocok secara ekologis dan cultural untuk di Lombok daripada MotoGP. Saya membantu investor agar tidak rugi lagi, dan rugi lagi. Tapi untung karena memelihara ekosistem dan budaya masyarakat. That's fine. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kepada semua audiens, banyak pertanyaan nggak bisa ditanyakan karena waktunya sudah lewat hampir 10 menit. Saya harus tutup diskusinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua panelis, Zahra, Pak Baikuni, Caroline, Wiwi, dan Pak Nandang. Terima kasih banyak waktunya dan insight-nya sore ini. Semoga diskusinya bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja kita berharap pariwisata bisa lebih ramah lingkungan, lebih bertanggung jawab, memberi dampak positif lebih banyak ke lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dan semoga kita semua bisa memetik pelajaran hikmah dari pandemi yang berlangsung sekarang di semua negara, hampir semua negara. Sampai berjumpa di Bicara Wisata episode berikutnya.
Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sore, makasih. Aku share foto satu boleh ya, Mas? Silakan kalau ada yang mau ambil foto, dihidupkan videonya. Bukan share foto, ini salah satu kegiatan atau wisata di Tangkahan. Ini bagaimana kita merubah dari tadinya orang lebih suka nebang pohon, merambah hutan, justru mereka akhirnya berkegiatan wisata, dan ini sangat disukai oleh masyarakat, terutama masyarakat dari luar ya. Dan ini ada wisata yang sangat eksklusif dan sangat ramah lingkungan. Jadi gajah tidak kita kurung, justru kita yang datangin gajah dan mereka bisa main di sana, tapi tetap memperhatikan etika bagaimana memperlakukan satwa dengan perilaku satwa, dengan memperhatikan kesejahteraan satwanya. Animal welfare-nya tetap kita perhatikan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih banyak wisata-wisata seperti ini dan masyarakat bisa terbangkitkan. Ini betul-betul dikelola oleh di dalam Taman Nasional Gunung Leuser di Tangkahan, tapi dikelolanya oleh masyarakat Tangkahan, dan 1 tahun bisa memberikan pendapatan puluhan miliar buat masyarakat, totally buat masyarakat. Mudah-mudahan nanti ada tour operator yang bikin paket ke sana dan bisa kerjasama dengan Tangkahan, teman-teman di Tangkahan. Terima kasih Mas Christian semuanya, terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak Nanda. Pak Nanda. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih. Stay safe, stay healthy semuanya. Kapan-kapan.